Selamat malam sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang warga desa yang pernah diasingkan ke tengah hutan. Pertanyaannya, kenapa dia bisa diasingkan? Karena orang ini menderita penyakit berbahaya, yaitu penyakit buduken. Dan penyakit itu bisa menular dengan cepat. Dan orang yang terkena penyakit buduken itu kemungkinan bisa bertahan hidupnya tipis sekali. Sebut saja yang mengalami kejadian ini adalah Bandi. Awal mulanya penyakit itu didapat Bandi ketika bertemu dengan pocong wedon. Apakah kalian tahu pocong wedon itu? Pocong itu sangat seram. Wedon atau biasa disebut dengan pocong wedon ini mempunyai ciri khas seperti manusia yang dibungkus kain kafan. Sosok ini mampu membuat takut masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Sosok pocong memang seolah menduduki tingkat utama dalam seringnya menakuti masyarakat. Dan ternyata sosok ini memiliki kembaran perwujudan dari hantu lain, yaitu pocong wedon, atau bisa disebut sebagai hantu pocong perempuan. Kisah mengenai hantu wedon memang tak sepopuler kisah hantu pocong lainnya. Namun, di lingkungan masyarakat Jawa, justru sosok wedon ini sangat terkenal karena dianggap memiliki tingkat kejahatan lebih daripada sosok pocong biasa. Menurut mitos yang berkembang, sosok wedon biasanya akan beraksi menampakkan kepada manusia, bahkan akan mengejarnya. Lalu hantu tersebut akan menyemburkan cairan seperti ludah dari mulutnya, yang itu bisa mengakibatkan penyakit kalau terkena kulit. Biasanya, sosok wedon akan menampakkan kepada manusia dengan sehelai kain kecil yang lama-kelamaan akan membesar, bahkan bisa setinggi pepohonan. Nah, ketika sudah besar tersebut, biasanya ia akan menampakkan wajahnya yang buruk di balik kain putih itu, yang kemudian akan menyemburkan cairan dari mulutnya. Musim penghujan telah tiba. Waktunya para petani menanam padi. Hari itu, Bandi didatangi salah seorang warga kampungnya untuk menyewa jasa. Jadi, Bandi ini seorang buruh tani. Karena di kampungnya Bandi itu mayoritas orangnya petani, dan yang mempunyai mesin pembajak sawah atau traktor hanya ada 2 orang di kampung itu. Salah satunya ya Bandi ini. "Pak Bandi, lusa bisa nggak membajakin sawah saya?" ucap Bu Eni mendatangi rumah Pak Bandi. "Oh bisa Bu Eni, tapi malam ya, soalnya paginya saya mau membajak sawahnya Pak Tatang." "Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting besoknya bisa selesai, biar bisa langsung ditanami," jawab Bu Eni. Lusa pagi, sebenarnya traktornya Bandi ini sudah disewa sama orang lain, jadi dia bisanya malam. Dan Bu Eni setuju saja, yang penting besoknya sudah bisa selesai. Membajak pas waktu malam tidak menjadi masalah untuk Bandi, dan itu sudah biasa. Singkat cerita, malam itu, sekitar jam 1, Bandi membawa traktornya menuju ke sawahnya Bu Eni. Letak sawah itu tidak jauh dari pemukiman warga, dan cukup dekat dengan jalan raya desa. Bandi melaksanakan tugasnya seorang diri. Dan ketika sedang sibuk membajak, dia mendengar ada suara orang yang berteriak-teriak dari ujung sawah. "Pak Bandi, makanannya aku taruh di sini ya." Bandi melihat ke arah sumber itu, tapi tidak terlihat ada orang karena gelap. Dia mengira itu suara orang yang mengirim makanan, karena biasanya memang seperti itu. Pemilik sawah selalu mengirimkan makanan.
Bandi pun teriak balik, "Oh iya mbak, taruh di situ saja." Dia melanjutkan tugasnya membajak sawah. Setelah selesai, dia membawa traktornya ke pinggir jalan. Dan karena perutnya sudah keroncongan, dia mendatangi makanan yang dikirim orang tadi. Setelah dicari-cari, ternyata benar. Di sana ada sebuah tampah yang ditutupi daun pisang. Bandi makan dengan lahap, dengan wadah daun pisang. Dan belum sampai nasinya habis, dia dibuat kaget karena lauk yang ada di tempatnya itu tiba-tiba berubah menjadi ulat pisang. Bandi kaget bukan main, dan spontan dia langsung membuang makanan yang ada di tangannya. Dia langsung kembali ke traktornya dan pulang. Di perjalanan, dia memikirkan soal nasi yang tadi. Wah, nggak beres nih. Lah kok bisa ya, lauknya menjadi ulat? Bandi cuek saja, karena dia sudah biasa melihat dan mengalami kejadian yang horor seperti itu. Lagi pula, nanti juga masih bisa makan di rumah. Di perjalanan pulang membawa traktor, Bandi melihat ada kain putih yang bergelantungan di ranting pohon. Karena penasaran, Bandi memperhatikan kain putih itu. Dan kain putih itu semakin lama semakin membesar dan tinggi, sampai setinggi pohon. Bandi sudah mengira kalau ini adalah hantu. Tapi hantu apa bisa setinggi ini? Bandi bukan orang penakut. Dia mengarahkan lampu traktornya ke arah kain itu. Astagfirullah, ternyata itu adalah pocong. Bandi berniat mengusir pocong itu agar tidak mengganggu orang lain yang lewat di sini. Dia jalan mendekati pocong itu. "Mending kamu pergi dari tempat itu dan jangan ganggu manusia lagi," ucap Bandi sedikit teriak. Pocong itu bukannya pergi, tapi malah menunduk dan menampakkan wajah buruknya. Semakin menunduk, semakin menunduk, semakin menunduk. Hingga akhirnya pocong itu mengeluarkan ludah dari mulutnya hingga mengenai Bandi. Bandi lari dari tempat itu dan mengambil traktornya untuk dibawa pulang. Wah, setan gendeng, gak weruh sopan santun. Hantu gila gak ngerti sopan santun, kata si Bandi sambil ngeremeng. Ya juga sambil lari. Sesampainya di rumah, dia mandi. Setelah itu dia tidur. Keesokan harinya, Bu Eni datang ke rumah Bandi untuk memberikan bayaran, sekaligus minta maaf karena semalam dia lupa tidak mengirim makanan lantaran dia ketiduran dan tidak ada yang membangunkan. Loh, kalau Bu Eni gak ngirim, terus yang ngirim makanan ke sawah semalam siapa ya? Batin si Bandi. Bandi tidak mengatakan ke Bu Eni dan mengiyakan saja. Setelah pembayaran sudah selesai, Bu Eni pulang. Kejadian malam itu adalah kejadian horor yang kesekian kalinya dialami oleh Bandi, dan dia pun melupakannya. Selang 1 hari setelah kejadian malam itu, tiba-tiba Bandi merasa gatal di seluruh badannya. Awalnya itu gatal-gatal biasa, dan dia menganggap mungkin karena terkena serangga. Tapi lama-kelamaan menjadi gatal-gatal sakit. Terasa gatal, tapi kalau digaruk sakit. Bandi masih tidak menganggap serius. Tapi semakin lama kulitnya Bandi ini melepuh, diakibatkan gatal-gatal itu. Karena sudah nggak kuat, dia tanya ke tabib di kampungnya. Dan tabib itu mengatakan, kalau sakit yang diderita Bandi ini adalah penyakit buduken. Sebuah kampung yang cukup tertinggal. Di sana belum ada yang namanya dokter, bidan, dan semacamnya. Yang ada hanyalah tabib. Dan warga sudah biasa berkonsultasi dengannya kalau mengalami dan menderita sakit. Bandi kaget mendengar pernyataan dari Mbah Tabib. Karena setahu Bandi, penyakit buduken itu sulit untuk disembuhkan. Dan kalaupun ini benar-benar buduken, kemungkinan hidupnya dia tinggal sebentar lagi. Kabar itu menyebar cepat ke penduduk kampung. Hingga akhirnya Pak Kades mengambil keputusan
untuk membawa Bandi ke tengah hutan untuk diasingkan. Karena kalau tidak begitu, penyakit budukan itu bisa menular ke semua warga. Mau tidak mau, Bandi harus menerima pengasingan ini demi warga kampung. Siang itu, dia diantar ke tengah hutan, tempat di mana Bandi akan diasingkan. Dan tempatnya itu sudah pernah dihuni oleh orang yang mengalami penyakit yang sama. Dan orangnya itu sekarang sudah meninggal. Dan pihak keluarga Bandi pun merasa sedih atas apa yang sudah menimpa Bandi. Sebuah tempat yang sangat sepi dan hanya hutan sejauh mata memandang. Terdapat sebuah gubuk kecil untuk istirahat. Dan disinilah Bandi akan menghabiskan sisa hidupnya. Setiap harinya pihak keluarga selalu mengirimkan makanan kepada Bandi. Jadi, kalau mengirim makanan itu tidak langsung ke orangnya, tapi ada tempat khusus yang jaraknya cukup jauh dari tempat atau gubuk pengasingan. Makanan itu tinggal ditaruh saja di tempat itu, dan nantinya akan diambil oleh Bandi. Di gubuk kecil itu, Bandi meratapi nasibnya. Seakan dia tidak percaya kalau hidupnya sudah tidak lama lagi, dan dia harus menghabiskan sisa hidupnya itu di sini. Semakin hari, kondisi Bandi semakin memburuk. Sekujur tubuhnya melepuh, tulangnya rapuh, dan andai saja jari tangannya itu ditarik, kemungkinan bisa putus. Setiap pagi dan sore dia pergi ke tempat pengiriman makanan untuk mengambil makanan yang dikirim oleh keluarganya. 1 minggu, 2 minggu, hingga hampir 1 bulan, kegiatan Bandi hanya seperti itu. Sepi, sendiri tanpa adanya keluarga dan kawan-kawan. Dia cuma berharap satu, semoga Tuhan lekas mengambil nyawanya, agar penyakit ini tidak terus-menerus menyiksa dirinya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Bandi masih diberi kesempatan untuk hidup, meskipun dengan keadaan yang seperti itu. Istri, anak, dan orang tua Bandi selalu berdoa agar yang terbaik untuk Bandi. Kalaupun masih bisa sembuh, tolong disembuhkan. Dan kalau ditakdirkan meninggal, semoga diberi tempat yang layak di sisinya. Entah sudah hari yang keberapa, dengan keadaannya yang sudah frustasi, Bandi mencari cara untuk mengakhiri hidupnya agar penderitaan ini segera berakhir. Dia keluar dari gubuk kecil tempatnya berdiam diri, jalan-jalan mengelilingi hutan sambil berpikir cara mengakhiri hidupnya. Sempat berpikir ingin gantung diri, tapi di hutan itu tidak ada tali. Sempat juga kepikiran ingin lompat ke dalam jurang, tapi di hutan itu tidak ada jurang. Ingin menghanyutkan dirinya ke sungai, tapi juga tidak ada sungai. Dia terus berjalan keliling hutan sambil memikirkan semua itu. Dan di tengah perjalanan, dia lelah dan ngantuk, dan dia berniat akan kembali ke gubuk. Tapi belum sampai ke gubuk, penyakitnya kambuh. Badannya gatal-gatal dan nyeri. Dia melihat ada beberapa pohon pisang yang sejuk, dan memutuskan untuk istirahat dulu. Beberapa daun pisang dia ambil untuk alas, dan tanpa sengaja dia mengambil daun pisang yang masih kuncup, atau daun pisang yang baru tumbuh. Tidurlah dia beralaskan daun pisang yang masih kuncup itu. Lalu sayup-sayup, dia mendengar ada suara keramaian banyak orang. Dia lalu bangun, dan ternyata dia sedang berada di sebuah kampung. Bandi benar-benar kaget. Kok bisa di sini ada kampung? Dia bangun dan ingin lari karena dia tidak ingin keberadaannya di sini ditakuti oleh warga karena keadaannya yang seperti itu. Dia lari meninggalkan tempat tidurnya, dan tiba-tiba dia dihadang oleh satu orang berkulit sawo matang. Pakaiannya rapi dan mengenakan udeng di kepalanya. Orang itu bertanya pada Bandi, "Lapo kowe melayu? Opo sing diuteni? Kenapa kamu lari? Apa yang kamu takutkan?" Bandi memalingkan badannya dari orang itu,
dan tidak berani melihat ke arahnya karena dia takut orang itu nanti akan lari jika melihat kondisinya seperti ini. Sambil membelakangi, dia si Bandi ini menjawab, "Kulo buduken, mangke wong-wong kaya ketularan. Saya terkena buduk, nanti orang-orang itu akan tertular," kata si Bandi. Lalu orang itu berjalan mendekati Bandi dan memegang pundaknya sambil berkata, "Wes ra usah wedi. Penyakitmu iki ra bakal nular kanggo wong kene. Sampean ora perlu wedi, penyakit sampean ora bakal nular kepada orang-orang sini." Bandi kaget. Kok bisa penyakitnya ini tidak akan bisa menular? "Wes, sing ayem, ayo melu aku," lanjut orang itu. "Udah, kamu tenang, ayo ikut aku." Bandi berjalan mengikuti orang itu menuju ke kampung tadi. Sesampainya di sana, orang-orang semuanya bersalaman dengan orang ini dan juga dengan Bandi. Semua orang yang ada di sini ternyata sangat ramah dan tidak ada satupun dari mereka yang menjauhi Bandi seperti orang-orang di kampungnya. Bandi dan orang itu berjalan keliling kampung ini dan di situ dia bertanya, "Pak, ini kampung apa ya? Kok saya belum pernah melihat?" "Es, ora usah ngerti kita sopo. Sing pasti wong kene beda banget karo wong kampungmu. Lan aku dadi lurah kene. Kamu tidak perlu tahu ini kampung apa. Yang pasti orang-orang di sini sangat beda dengan orang-orang di kampungmu dan aku adalah lurah di sini." Kalau dilihat-lihat, memang benar beda di kampungnya Bandi. Di sana Bandi ini dijauhi, dikucilkan, bahkan diasingkan. Sedangkan di sini dia diperlakukan dengan sangat ramah. Jadi, kampung yang ditempati Bandi itu adalah kampung gaib yang dihuni bangsa jin. Tapi saat itu Bandi belum sadar kalau dirinya ini sekarang berada di alam gaib. Di sisi lain, pihak keluarga Bandi yang setiap harinya mengantarkan makanan merasa khawatir terhadap Bandi. Karena sudah 2 hari ini makanan yang diantarnya itu masih utuh di tempatnya dan tidak diambil sama sekali. Pihak keluarganya mengira kalau mungkin Bandi sudah meninggal dunia. Perihal ini pun dilaporkan kepada Bapak Kepala Desa dan beberapa orang yang terpilih langsung bergerak menuju ke gubuk pengasingan untuk melihat keadaan Bandi. Tapi di gubuk itu mereka tidak melihat Bandi. Sekeliling gubuk sudah disisir, tapi keberadaan Bandi tidak juga ditemukan. Mereka menganggap Bandi memang sudah meninggal. Lalu mereka kembali ke kampung dan mengerahkan lebih banyak orang untuk mencari Bandi agar bisa segera dimakamkan. Tempat pemakamannya tentu tidak jadi satu dengan pemakaman desa, tapi ada kuburan tersendiri khusus untuk orang-orang yang terkena penyakit buduken. Orang situ menyebutnya dengan kuburan buduk. Setengah hari penuh pencarian terhadap Bandi dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya warga kembali ke kampung dan berencana melanjutkan pencarian ini besok. Mereka tidak tahu kalau Bandi sedang berada di sebuah tempat yang bersifat gaib. Kabar tentang menghilangnya Bandi ini menjadi ramai dan menjadi perbincangan oleh warga kampung. Banyak orang beranggapan kalau Bandi sudah meninggal dan disembunyikan oleh makhluk lain. Ada juga yang beranggapan kalau mungkin Bandi sudah tewas dimakan hewan buas. Di alam gaib, Bandi diberikan tempat tinggal oleh Pak Lurah dan dia merasa sudah hidup cukup lama di sini. Setiap hari, Bandi jalan keliling kampung dengan kondisinya yang seperti itu. Dan tak ada satupun warga yang menjauhi Bandi. Justru sebaliknya, dia amat dihormati di kampung ini. Semakin lama, Bandi terasa nyaman tinggal di kampung ini. Hingga suatu ketika, dia didatangi oleh Pak Lurah dan memberitahukan kalau dia si Bandi ini sedang dicari oleh warga dan keluarganya. "Sudah, baliyo menyang alammu. Wong desa padha goleki kowe. Kembalilah ke alammu, orang desa semua mencarimu." "Aku mung pengen nang kene, Pak. Ora ana gunane aku bali.
Ora ana wong nang desa sing pengin cedek karo aku. Saya di sini saja, Pak. Gak ada gunanya saya kembali. Orang desa sudah ndak ada yang mau dekat sama saya. Sampean iso manggon ing kene, nanging sampean itu kudu mati dhisik. Kamu bisa tinggal di sini, tapi kamu harus mati dulu. Pak Lurah pun mengajak Bandi ke sebuah tempat di mana dia tidur beralaskan kuncup daun pisang dan mengembalikan Bandi ke alam nyata. Singkat cerita, setelah kembali, dia tidak lagi melihat ada perkampungan yang tadi dilihatnya. Begitupun lurah yang tadi mengantarkannya. Loh, mana Pak Lurah ya? Dan kampungnya kok tiba-tiba hilang? Batin si Bandi. Dari sini Bandi ini paham kalau kampung yang tempat dia tinggali itu adalah kampung gaib. Begitupun dengan lurahnya. Dia memikirkan perkataan lurah tadi. Kalau ingin tinggal di kampung itu, dia harus mati dulu. Bandi semakin bulat dengan niatnya ingin mengakhiri hidup agar dia bisa hidup di kampung itu. Dia tidak kembali ke gubuk pengasingan, melainkan masih mondar-mandir mencari cara untuk mengakhiri hidupnya. Terlintas ingin menusuk perutnya dengan ranting kayu, tapi Bandi orangnya sangat takut kalau melihat darah. Dia pun berjalan tanpa tujuan hingga dia keluar dari hutan dan menjumpai ladang petani. Di dekat ladang itu, dia melihat ada sebuah botol berwarna putih. Setelah dilihat, ternyata itu adalah obat rumput dan masih ada isinya. Seketika, Bandi berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum obat rumput ini. Dia membuka tutup botolnya, dan setelah berpikir 1000 kali, akhirnya dia memutuskan untuk meminum obat rumput itu. Dia meminumnya hingga habis. Setelah itu dia kembali lagi ke dalam hutan dan berharap bertemu hewan buas agar menjadi santapannya, agar jasadnya tidak lagi ditemukan. Di tempat dia tidur beralaskan daun pisang, dia merasakan sakit perut karena obat yang diminumnya tadi bereaksi. Badannya goleng-goleng di atas tanah karena tidak tahan dengan sakit yang dirasakan. Dan disinilah keajaiban dari Yang Maha Kuasa turun. Obat rumput itu ternyata tidak membunuhnya, justru malah sebaliknya. Masih dalam keadaan kesakitan, Bandi pingsan. Dan sadar-sadar, rasa sakit di perutnya tadi sudah hilang. Bahkan kondisi tubuh Bandi terasa beda dari sebelumnya. Selain sakit perut, rasa gatal yang ada di tubuhnya juga sudah tidak terasa. Bandi masih belum kembali ke gubuk pengasingan dan berharap dia bisa kembali ke kampung yang sebelumnya dia tempati untuk tinggal di sana. Keluarga Bandi masih sangat mengkhawatirkan keadaannya. Beberapa warga sudah mencarinya, tapi tidak menemukan keberadaan Bandi. Di sini, warga akhirnya mengklaim kalau Bandi sudah meninggal dunia dan mayatnya dimakan hewan buas. Speaker masjid mengumumkan kalau Bandi sudah meninggal. Keluarga Bandi berduka cita dan warga berdatangan ke rumahnya untuk melayat. Semakin hari, keadaan Bandi di hutan itu semakin membaik. Pisang yang belum matang menjadi makanannya, begitupun dengan daunnya. Gatal-gatal di badannya sudah tidak terasa lagi. Luka yang melepuh perlahan mengering, hingga akhirnya buduk yang ada di tubuh Bandi ini sudah sembuh. Bandi kembali ke gubuk pengasingan, dan gubuk itu ternyata sudah bersih. Dia berniat kembali ke kampung halamannya, tapi nanti malam saja, karena kalau sekarang, pastinya warga akan lari melihat Bandi. Sementara hari masih siang, dia berdiam diri di gubuk, sambil meratapi nasib buruk yang telah dialaminya, yang seakan-akan seperti mimpi. Tapi dia masih belum yakin, apakah warga masih bisa menerimanya. Meskipun begitu, dia sangat bersyukur karena sudah diberi kesembuhan. Pas tengah malam, dia jalan menuju ke kampungnya. Bisa melihat kampungnya lagi, dia merasa senang. Suasana di kampung malam itu sangat sepi karena warga sudah pada tidur. Sesampainya di kampung itu,
Dia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan ke rumah tabib untuk mengatakan kalau dirinya telah sembuh. Tok 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 tok. Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalam. Sinten ya? Jawab si tabib dari dalam rumah. Kulo, Di. Saya, Mbah. Tolong bukakan pintu, kata si Bandi. Mbah tabib mengenal suara itu. Ini kayaknya suaranya Bandi, batinnya. Beliau turun dari tempat tidur, kemudian membukakan pintu. Pintu dibuka, dan ternyata benar bahwa yang datang adalah Bandi. Mbah tabib kaget karena ternyata Bandi masih hidup setelah 5 hari yang lalu dinyatakan sudah meninggal. Loh, kue iki Bandi toh? Tanya Mbah Habib. Le, kamu ini Bandi ya? Injih, De, kulo Bandi, kulo sampun waras, De. Iya, Mbah, saya Bandi, saya sudah sembuh, Mbah. Mbah tabib masih belum percaya kalau yang berdiri di depannya itu adalah Bandi. Lalu Mbah tabib ini mempersilahkan Bandi untuk masuk ke dalam. Dan malam itu Bandi menceritakan semua tentang apa yang dialaminya selama diasingkan ke hutan itu. Mbah tabib mengatakan kalau penyebab dari semua ini adalah weton yang sudah meludahi Bandi saat itu. Dan menurut Mbah tabib, kampung yang dilihat Bandi itu adalah kampung gaib yang dihuni bangsa jin, dan yang mengajaknya itu memang lurahnya jin. Mbah tabib ini juga pernah melihat keberadaan kampung itu ketika sedang mencari obat di hutan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Mbah tabib memberitahu Bandi bahwa dirinya ini sudah dinyatakan meninggal oleh warga kampung karena keberadaannya yang tidak ditemukan. Mbah tabib kemudian memeriksa keadaan Bandi, dan subhanallah, Bandi memang sudah sembuh dari penyakit buduknya. Ini adalah keajaiban. Secara tidak langsung, ternyata obat rumput itu mampu menyembuhkan Bandi. Malam itu, Mbah tabib meminta Bandi untuk tidur di rumahnya dulu dan tidak boleh pulang sampai beliau bisa memberitahu warga atas kesembuhannya. Keesokan harinya, Mbah tabib memberitahukan hal ini pada Pak Kades. Dan Pak Kades memutuskan untuk membawa Bandi ke kota agar diperiksa secara medis. Pak Kades, tabib dan Bandi pergi ke kota secara diam-diam. Dan pihak medis juga mengatakan kalau Bandi sudah benar-benar sembuh. Kembalilah mereka akhirnya ke kampung. Dan Pak Kades memberi pengumuman pada warga bahwasanya Bandi masih hidup dan sudah sembuh atas penyakit buduknya. Mendengar kabar itu, semua warga kaget, terutama pihak keluarganya. Bandi dipulangkan ke rumahnya, dan akhirnya dia bisa berkumpul lagi dengan anak istrinya. Bandi merasa seperti baru bangun dari mimpi buruknya. Dia kembali beraktivitas seperti dulu, ke ladang, bertani, dan membajak sawah. Meskipun dia sudah benar-benar sembuh, tapi bekas melepuh masih membekas di seluruh badannya. Dan tidak bisa hilang sampai sekarang, bahkan seumur hidupnya. Tapi biarlah itu menjadi kenangan buruk. Yang terpenting dirinya sudah kembali sehat seperti sedia kala. Selesai.